Ratna Ngeciwis plus teman, berteman, 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 berteman. Halo guys. Oke, kita panggil guys nggak sih? Oh, Terlalu umum. Iya. Oke, Ngeciwis. Ngeciwis. Iyo. Kenapa? Oke, Apa? kenapa kita ada di sini? Why? Karena kita kita mau bikin sesuatu. sharing Iya. tips dan oke, kita ini berawal dari pertemanannya Betul dari SMA. sekali. Dari SMA Sampai sekarang. Angkatan lama berapa banget. ya? Loh, jangan dibocor. Umur kita Kita masih sangat muda lah ya. Titit. Jiwa harus muda. Oke. tapi lu sama gue pernah bertengkar. Pasti. Namanya temen sahabat Gak ada yang mulus. nggak ada. Yes. Bullshit kalau bilang sahabat sejati terus nggak ada yang Sahabat itu bukannya kita harus mendengarkan. Oh iya, kamu baik-baik saja. say. Nah, di dalam rumah tangga pun ada pertengkaran, apalagi cuma sahabat gitu loh guys, atau sobat kecil. Terus gini, akhirnya kenapa kita balik? Karena kalau gue sih nyambung silaturahmi dan kayaknya emang enggak. Oh ya ya, sama sih ya. Yang se-chemistry. Kadang perteman itu kan harus bisa menerima kita apa adanya, yang tahu detail bukan hanya Jangan gini, tapi intinya adalah kita ini menghindari teman dan sahabat toksik. ada di dunia nyata itu ada. Banyak sekali. Dan ya itu yang bikin kita sebenarnya akhirnya milah-milih dan Yes. ketemu temen yang Ya seperti itu. nah gitu. Oke, jadi menurut lo Yes. sahabat toksik dan temen julid itu yang kayak gimana? Start dulu. Udah gatel. Versimu sama versiku kan beda ya. Yes, wah, jelas beda dong. Nah, berarti yang mana yang sahabat julid, yang mana sahabat toksik, yang mana temen julid kita switch dulu. Oke, pakai si zaman dulu ya. Zaman jadul aja lah. Jangan jadul ya. Indonesia aja, Indonesia. nggak usah Enggak. Korea-Koreaan. Aku nggak bisa yang batu, kertas. No. Pusing kepala. Jadul. Kita switchnya pakai zaman unyil itu loh, unyil. Tuh, jeringi. Tuh, gajah gitu. Oke, satu kali atau berapa kali nih? Oke, zaman jadul juga 3 kali. Takut kalah, Bo. Oke. Ini yang kalah apa? Sahabat Yang toksik atau teman julid? yang kalah teman julid. Oke, yang kalah teman julid, yang menang sahabat toksis. Oke, dilihat ya guys. Satu. Gue menang karena gajah lawan ini. Lu tau aja badan gue yang aja. Gue tahu lu julid. Terus Kedua. Memang Aura menang. udah gak usah 3. Gak usah kalah. Jadi aku yang temen toksik. iya, sahabat teman julid. Temen julid. Oke. Apa dulu? Menurut nih? lo temen julid tuh kayak gimana? Temen julid tuh sebenarnya mereka nggak kentara banget gitu loh. Berasa perteman biasa. Sok-sokan di depan sebentar, kita. supaya jelas pakai 1 2 3. Oke, 1. Temen julid itu tuh biasa aja kayak kita ketemu biasa gitu. Cuman terkadang mereka di luaran kita, di belakang kita, mereka nyinyir, Bo. Oh. Yes, seperti misalkan nih. Iya. Ternyata dia begini gitu. Gak jelas. Nggak jelas, Gak jelas. Contoh yang jelas aja, yang nyata-nyata aja. Aduh. Gak apa-apa lah namanya. Oh, juga temen julid. temennya Pertama julid. kali ketemu nih. Ah. Kamu udah nikah belum? Oh my god, I hate that. Nyakitin. Majlem. Ya, 1. Terus. Kedua, suamimu kerja di mana sih? Oh my god, hello. Terus. Bawa-bawa jabatan kan? Ya. Emberan. Ketiga, udah punya anak belum? Oh my god.
Itu kehidupan sehari-hari banyak banget seperti itu kan, yang kelihatannya udah lagi bajumu bagus beli di mana? Padahal sebenarnya dia ngukur dan dia tuh sebenarnya pingin. Maksud gue kan tanya aja baik-baik, pasti kita akan memberitahu dong. Berarti itu agak munak gitu ya. Julid kan begitu. Iya. Cuman gini loh, kadang-kadang sebenarnya mereka itu ada orang yang nggak bahagia dalam kehidupan. Oh jelas, karena mereka punya penyakit hati menurutku. Jadi kehidupan mereka pasti akan ujung-ujung berteman cari yang seperti ini, seperti itu. Ada seandainya kalau kita berteman baik kan siapapun kita berteman. Itu sih menurut gue. Ini yang pertama nih. Oke, yang kedua apa ya? Ya agak munak juga ya. Kembali lagi ke hampir sama ya sama yang pertama gitu loh. Yang kedua mereka rata-rata di depan kita baik, yang kita sedih, aduh, kamu harus begini gitu. Kedua nih ya munak itu. Jadi di belakang kita mereka yang syukurin deh. Itu julid nggak sih? Julid cuy. Kelihatannya di depan kita, misalkan kita kan juga kehidupan kita nggak senang terus kan, pasti ada rasa sedih gitu. Dan temen Juli menurut gue di depan kita yang sabar ya, sabar itu kan teori bos. Kan. Tapi satu pertanyaan gue, kenapa sih mereka bisa kayak gitu? Menurut lo ya? Menurut gue satu karakter. Kedua memang habitat dia, kehidupannya dia diliputin hal yang seperti itu. Hidupnya bahagia mungkin harus seperti itu kali ya. Menurutmu bener nggak sih aku ngomong gini? Enggak, sebagian benar, tapi ada sebagian juga yang menurut gue ya enggak ya. Tingkat pendidikan dan dan gaulnya juga. Yes. Mungkin lingkungan pertemanan membentuk orang seperti apa bener. gitu loh. Kalau gaulnya sama Mama Julid ya mungkin akan terus begitu jadi, ya. Tapi kalau hidupnya akan menilai orang terus. Oh iya, ketiga suka menilai orang. Lupa. Ini poin ketiga. Biasanya orang julid tuh suka menilai orang sebelum kelihatan udah dinilai. Misalkan dilihat dari covernya dulu. Jadi dia udah lihat orang itu udah julid, itu tasnya KW kali ya. Bener nggak sih? Kita mending merek yang titik-titik gitu loh, daripada yang ono yang apa itu yang apa awalnya G ya sama G yang L itu tapi gitu. Padahal embarrassment kita juga belum sayang aja sih baru beli itu. Tapi kalau ngomong soal itu pernah ini pengalaman nih, gue pernah sampai ketawa-tawa. Jadi aku kan mantan wartawan ya. Yes. Jadi ada seorang artis yang maaf sorry to say kalau backgroundnya nggak, awalnya dia berangkat dari nol. Ya ibaratnya dia baru terkenal ya. KBK itu. Terus abis itu dia punya sebuah tas yang branded. Yes. Terus dia ingin sok terlihat tampilkan, pengen terus memberitahu. Dia bilang kencang-kencang nih ke asistennya, bilang gini, tolong ini dong, nggak pakai tolong ya, nggak pakai tolong ya. Kalau gue biasa tolong. Jadi gini dia bilangnya, tas gue yang Louis Vuitton, Louis Vuitton. Dari penyebutannya dia juga bener ya. Jadi tips for your information itu tadi temen yang suka menilai. Kalau emang dia bener-bener nggak julid dan emang dia tahu selera dan emang istilahnya ya. Betul. Nggak usah dilihat dari itulah ya. Orang dia itu akan tahu penyebutan pronunciation-nya itu Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton gitu kan. Dengan sesuatu Louis Vuitton gitu ya. Oke, kok miris ya. Iya, tapi intinya ya begitu. Jadi kita nggak perlu menunjukkan nih gue pakai ini. Orang itu akan menilai sendiri kalau kita pakai apa. Nggak perlu mahal pun kalau kita pakainya dengan catchy atau apa, itu orang akan ini. Meskipun kita pakai mahal pun kalau kita memakainya nggak cocok atau memaksakan diri akan terlihat zong. Itu sih menurut aku. Yes. Apalagi ya, ini tadi udah 3 ya. Yang keempat apa ya? Teman tapi julid. Dia selalu mengekor kita.
Stalking misalkan. Oh iya. Padahal dia pun nge-like aja enggak. Padahal follower itu lucu loh ya. Gitu. Nah itu sih menurut gue ya pengalaman gitu. Jadi dia tuh stalking kita. Tapi dia kepo. Kok lu tahu dia stalker lu? Ya tahu aja, namanya feeling. Oh my god, jangan feeling. Yang nyata Enggak feeling, tapi itu memang kenyataan, tahu banget saya. Karena dia selalu itu. Meskipun berbagai macam cara dia, kan banyak tuh yang nggak bisa dilihat atau apa, tapi kita pasti akan tahu lah gitu. Jadi selalu tahu dengan apa yang akan kita kerjakan gitu tuh. Oh, jadi kayak gini, misalnya nih. Lu bilang, maaf ya gue kemarin sibuk. Mbak Naung kemarin postingnya begini loh. Ya seperti itu, mungkin ya itulah dia mungkin kepingin tahu. Tapi nggak apa-apa sih ya, kalau dia sebenarnya pengen tahu tanya aja kali ya, mungkin bisa aku aja gitu loh. Iya nih aku mau pergi yuk ikutan, kan lebih keren itu. Oke, iya sih. Iya sih ya, harusnya ya itulah itu menurut saya kan itu temen tapi Juli. Tapi ya nggak apa-apa sih ya selama nggak istilahnya nyenggol gue gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau nyenggol gue ini ada slogan, karena saya ada Surabaya, senggol bacok nanti ya. I know. Saya tahu Nawang ini dari SMA dan anaknya emang tunjuk poin maksud lo. Itu yang gue suka dari lo, gini loh. Karena kadang ada orang yang enggak kok lu teman baik, tapi di belakang kita Nawang itu ya itu termasuk tadi poin itu kan. Itu kayaknya itu dulu deh menurutku cukup lah ya, itu mewakili semuanya. Sekarang gantian lo nih, sahabat toksik itu gimana? Sahabat toksik yang pertama apa tuh? Kalau kita curhat atau istilahnya kita lagi terpuruk, dia nggak ngasih semangat kita. Yes, betul. Tapi malah bikin kita lebih down. Iya, betul. Masukannya lah ya. Istilahnya gini, bukan misalnya nih, gue pingin kerja ini deh. Emang lu mampu? Nah, menyepelein kan ya. Underestimate. Oke. Bukan, kan lebih bagus kayak gini. Gue pingin deh jadi eksekutif sini. Yes. Kamu pasti bisa. Kalau gue lebih gini, coba ditimbang. Misalnya nih kalau gue nilai lu nggak bisa, misalnya orang kan pendapatnya sendiri-sendiri. Tapi gini, kalau lu misalnya gue nilai lu nggak bisa, tapi berarti lu harus belajar ini dulu. Iya benar. Tidak langsung menjudge. Emang lu bisa? Perasaan gue kalau lu itu underestimate sih ya. Udah menilai sebelum melihat. Ya mungkin dasarnya memang dia punya penyakit hati, kembali lagi hatinya dia jelek gitu loh ya kan. Jadi merasa aduh jangan-jangan dia saingan gue nih, jangan-jangan dia lebih dari gue nih. Itu kan yang harus dihilangkan kan dari ya itu. Tapi susah sih ya, memang karakter orang seperti itu. Yes. Kedua gini, sebenarnya kalau kita jadi kayak minta dukungan itu, ya itu kayak itu tadi. Gini, gue tuh belajar ternyata setelah di sosmed nih ya, ternyata orang tuh susah untuk mengamini. Maksudnya gimana nih? Mengamini dalam hal gimana nih? Mengamini bahwa kita itu ada sahabat yang nggak ingin kita maju dan Oke. Itu banyak banget. Dia ngaku dia adalah sahabat kita, tapi misalnya gue pingin dapet nih beasiswa ke Jerman ini, tapi gue ikut tes ini, aminin dong. Nggak ada satupun yang aminin. Itu dalam segi itu tuh. Aminin aja itu susah loh. Ngaminin itu aja susah. Padahal itu hal yang simpel. Cuma diketik kan, AAMIIN ya kan. Tuh ya, sahabat semua tinggal ketik loh AAMIIN. Dan gue belajar bahwa orang itu susah untuk melihat orang lain bahagia. Kalau bukan sahabat yang sejati loh. Yes. Benar. Betul banget, betul. Karena orang itu basicnya kembali lagi, dia itu sifat ininya irinya lagi, penyakit hati tuh lebih dominan. Levelnya sudah mungkin level 10 kayak itu cabe itu loh.
Itu kan ada level tingkat kepedasan kan ya. Itu udah level 10 gitu loh. Ini pedes banget gitu. Tiga. Poin ketiga. Jadi poin ketiga, ada sahabat tuh yang kompor. Jadi misalnya nih, lu punya rumah tangga, gue single. Ya. Oh ya, saya jelaskan di sini. Kebetulan temen sahabat gue ini Ratna ini masih single gitu loh. Pansos. Saya di sini di jidatnya ada lowongan single. Jadi siapa tahu sekaligus berjodoh. Kalau saya kebetulan udah double. Jadi ini kompor yang positif. Karena pengalaman kita akan sharing di sini antara yang single dan sudah double. Oke, lanjut. Nah, misalnya lu lagi bertengkar sama suami lu. Iya, betul. Gue jadi kompor. Nah, itulah sahabat toksik. Jadi kompornya gini, suami lu begitu, ngapain sih lu sabar? Lu jadi makin panas, emosi naik ya, makin bertengkar, makin meledaklah rumah tangga itu. Kompor itu salah. Itu nggak bagus karena memang sahabat itu nggak harus seperti itu gitu. Harusnya mendinginkan kita. Misalkan suaminya gini-gini, coba kamu lebih sabar atau introspeksi diri. Itu kan lebih bagus ya. Minimal tuh doa. Yes, kamu banyak doa atau gimana? Udahlah, kamu diam dulu, kamu introspeksi, kamu banyak doa itu. Jangan malah dikomporin. Ember, memang suami itu harus begini. Itu kan jadi bayangan teoris ya menurut saya. Itu ingat. Karena ingat ya guys, teman kalian yang berumah tangga ataupun pacaran, yang tahu itu adalah mereka sendiri. Betul, kalian sendiri yang lingkaran mereka sendiri. Jadi orang lain itu walaupun dia mengatasnamakan sahabat itu tidak bisa. Tidak bisa. Betul. Dan kita juga nggak tahu apakah sahabat lu itu tulus. Atau dia menginginkan misalnya gua nggak bahagia, lu juga harus karena gini, ada nyata itu ada. Rasain deh. Rasain biar dulu sama kayak gue gitu kan. Jadi single gitu. Ya itulah, makanya kita harus hilangkan itu semua gitu kan. Ya pokoknya intinya kalau kita sahabat yang baik atau yang sahabat yang tulus, nggak akan seperti itu. Lama-lama akan terasa dan terlihat. Oke? Jadi kalau sahabat nih, intinya marahan sekalipun ujung-ujungnya kan balik lagi gitu loh. Ya karena sih? kita klop. Setidaknya gini nih, contoh nih, kan aku pernah marah sama lu kan ya. Itu pun ibu saya, mama saya pun gini, gimana mbak kabar ini, temenmu ini, sahabatmu ini gitu tuh. Kan gue males ya jawabnya ya, oh ya udah dia bebe aja gitu. Tetapi ujung-ujungnya kan kita akan balik lagi, silaturahmi akan tetap terjalin lagi. Itu namanya sahabat dari lama sih. Tapi kalau menurutku saya memang sahabat sekarang itu dibilang sahabat bohong banget lah ya gitu. Kelihatannya manis di muka, di belakangnya begono begini. Ya begitulah sahabat toksik dan teman julid itu nggak beda jauh sih. Oke, berarti ini kita sudah pada tahap sesi apa nih? Tips. Tadi poin-poin kita ya. Sekarang tips. Sekarang lu dulu deh yang tips. Aku tips ya. Apa nih? Aku kalau menilai sahabat, istilahnya kalau gue udah tahu kan pastinya kamu punya sahabat dong selain kita. Pasti dong. Ada dunia kerja. Ada. Cocok dia maklum. Si gadis. Bener gak gadis? Ini julid banget. Ini salah satu tipsnya adalah ini, tidak terlalu dimasukkan hati. Yes. Lu sama gue tahu omongan lu nyakitin apa, ya. nyakitin banget gitu kan. Tapi gue tahu kadang ada hal-hal omongan lu yang emang harus jelek di sini biar gue sadar. Karena lu orangnya bebel. Ya, maaf ya. Kadang dari lubuk hati. Kadang ada orang yang emang harus ditampar dulu. Biar sadar banget tuh. Karena dia bebel dan orang gengsi banget dia tipenya gitu loh. Susah gitu loh. Susah mengakuin, ya emang gue salah. Gitu ya, susah banget gitu.
ngaku deh. Terus. Ya udah lanjut. Terus. Sahabat toksik itu kalau menurutku, kalau aku sih karena orang kan pribadinya masing-masing ya. Betul. Kalau aku udah tahu itu sahabat itu toksik, aku akan pelan mundur. Oke. Yang tadinya bisa curhat privasi, akhirnya aku akan enggak deh. Menghilangkan dari circle pertemanan lu kan. Oke. Just friend tapi bukan tetap jaga silaturahmi. Iya. Oke, tapi kalau untuk percaya lagi sama dia, no ya. Pasti itu. Gue tidak bisa. Betul. Tidak bisa. Kalau Anda teman julid, tapi gue tahu Nawang ini orangnya dari SMA emang apa ya? In front of your face. Yes. Nggak bisa di belakang, nggak bisa. Dan, gue kalau nggak dan suka karakter sama, kita emang sama-sama orang Surabaya ya, emang nggak bisa gitu. Ya nggak bisa. Jadi kalau nggak suka kelihatan banget dari mata, udah julid. udah. Gue sendiri pun orang lain bilang, Nawang julid juga dia. Dari mata gue nih. Jadi kalau orang lihat tuh, Nawang somse banget. Somse ya bahasa zaman dulu kala ya, somse. Jadi kalau gue nih ya, pasti akan menghilangkan dari circle pertemanan kita, pasti ya. Tetapi kita bukan nggak berteman, tapi tetap berteman. Tapi mungkin kita hanya just say hello, apa kabarmu gitu aja. Tapi untuk dijadikan teman yang terlalu akrab, no. Pertanyaan gue, lu konfrontasi nggak orang itu? Istilahnya kayak gini, misalnya, Wang, lu kok nggak punya anak sih? Lu akan jawab, enggak, kan ada orang yang banyak banget, ada orang yang diem, ada orang yang akhirnya konfrontasi. Banyak. Lu tipe yang jenis kayak gimana konfrontasi? Gue cuekin aja. Gue orang tipe yang cuek. Entar lama-lama dia pasti bosen, diem. Ini gue ya, jadi males gue jawab satu persatu omongan yang nggak penting itu. Mending gue jawab yang lebih penting aja. Gitu kalau gue sih. versi gue kayak gitu tuh, gue lihat 1, 2, 3 dia gitu lagi, gue konfrontasi. Kalau gitu suami lu yang kemarin gue ngeliat dengan cewek lain, kamu ya. Gue kalau udah, gue jengkel banget sih, kayak hidup lu bahagia banget. Berarti kamu memang pernyataanmu harus tegas ya, gitu. Oke, kamu kadang-kadang karena orang-orang yang seperti itu tuh harus digituin. Sering mempermalukan kita di depan umum loh. Ya, secara nggak langsung memang iya. Itu yang bikin ya misalkan nih kan Ratna, kamu kok belum nikah sih? Jangan pilih-pilih dong. Emang padahal kan bukan milih kayak beli baju kan ya. Seumur hidup kok nggak pilih-pilih, gimana sih? Kalau aku sih nggak tipe konfrontasi kayak kamu sih. Aku sih lebih banyak mencuekin aja. Oh my God, Anda jangan sok bijak. Memang gue bijak loh, sesuai dengan sila kelima. Bener gak sih? Oh salah. Maklum, lama banget gak belajar. Jadi kalau aku sih memang aku cuekin, tapi aku lama-lama mundur dari dia. Gitu loh, jadi menghindar, paham gak sih? Tapi dengan tahu sendiri wajah gue kan kalau nggak suka kan kelihatan banget. Jadi ya gue sinis aja. Apa sih kamu urusan lo gitu loh. Jadi dengan seperti itu. Yes, benar. Kalau kamu kan mungkin kamu wajahmu lempeng aja ya, Rat ya. Iya, kayak korban gitu loh. Dia kayak playing victim, dia tuh sosok jadi korban gitu. Padahal belakangnya main dukun. Enggak lah, ya udahlah gitu. Itu kayaknya bibir gue udah kram dikit gitu. Kayaknya itu berarti tanda udah kelamaan kita ngobrol. Kelamaan kita julid. Jadinya cukup. Fine. Apa? Kalau kita orang Surabaya itu ya, kan kita dari Surabaya ya. Jadi gini guys, teman-temanku tercinta, temanku yang gak ada rasa julid dan semuanya. Jadi kami ini dari Surabaya, terdampar di ibu kota tercinta dengan kisah yang berbeda. Yes. Kalau gue karena pekerjaan, kalau lu karena cinta, karena mengikuti suami. Jadi oke, terus. Jadi kita akhirnya ketemu di Jakarta. Ya kita sering bertemu, tapi ya gitu, memang dari Surabaya ya logat kita ya begini ini ya gue. Kan ada pepatah, di
mana bumi dipijat, di situ tulang dijunjung. Meskipun kita orang Surabaya, biar nggak kena tipu-tipu orang, ya. Kena tipu-tipu orang, kita harus pakai bahasanya. Sahabat saya ini kalau begini pintar. Tapi medok-medoknya tetap biarpun bagaimanapun kalau ngobrol-ngobrol itu orang-orang kadang kamu medok sih Medok satu, kesannya terus kasar. Padahal orang Surabaya nggak gitu sih, kasar sih, tapi baik hati karena Ya tidak sombong. cenderung orang bilang kasar itu karena kita jujur. Yes. Kita selalu ngomong Kita nggak kalau munafik. kalau 7 poin. Itulah teman. Kalau menurut gue teman yang bagus, Iya. bukan teman yang jujur. Ini kembali lagi ya kalau tadi kita poin lagi. Temennya 7 poin. Jadi mending gini deh. Kalau gue nih, Adik, alis lu jelek banget deh. Kayak Dakota ya kan? Kita ngomong aja. tapi gitu. di belakangnya lu setelah itu lu juga akan Ngasih saran, solusi. Kamu beli deh pensil alis yang ini, yang ini bukan murah banget. dirumuskan. Gitu. Daripada alis kayak ulek-ulek dibilangnya cantik. No, kita bukan Aduh, balik lagi deh. servis. Oke, kayaknya udah kepanjangan. Betul. Oke, sampai Ketemu lagi. ketemu lagi. Kita ada 2 kali seminggu ya. Yes, insya Allah Tiap ya. hari Rabu dan Kamis. Oke. Insya Allah. Dipencet tombol Jangan. itu. Apa sih tombol apa sih itu? Aduh, lu jangan. Aduh, gue malu deh. Gue malu sebenarnya. Halo. Malu ibu-ibu. Pencet. Pencet ATM. Jangan lupa subscribe dan like, paling nggak like cuy, Ya. ya kan? Ini loh, pakai begini tuh loh. Ya, itu tuh jempol manis. Oke, cukup perjumpaan kita hari ini ya. Oke. Oke, nge-cheers. You.